Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung dengan Allah dari berdaya setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekali-kali tidak ridho dari engkau orang Yahudi dan tidak pula orang Nasrani, sehingga mengikut engkau akan milah mereka. Katakanlah bahwasanya petunjuk Allah dia petunjuk, dan sungguh jika mengikut engkau akan keinginan mereka sesudah yang telah datang akan engkau dari ilmu. Tidak ada bagi engkau dari Allah dari perlindungan dan tidak pula pertolongan. Orang-orang yang telah mendatangkan kami akan mereka akan kitab, membaca mereka akan sebenar-benar membacanya. Mereka itu beriman dengannya, dan barang siapa yang kafir dengannya, maka mereka lah orang-orang yang Maha benar Allah dengan segala sifat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk sebenarnya,
ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah tarawih yang berbahagia, puji dan syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selamat untuk arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati Bapak Guru kita yang selalu membina dan membimbing Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah terhadap individu kita sebagai jemaah yang selalu berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai ad-dinul Islam. Sidang jemaah yang berbahagia, jikalau kita lihat kondisi dan suasana keberadaan kita hidup di permukaan bumi ini, terkadang kita sulit untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang agama yang kita anut, yaitunya agama Islam di zaman kita saat sekarang. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita dan memberikan fasilitas kepada kita untuk berusaha untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tersebut. Bapak dan saudara, ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang berbahagia, apabila kita mau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah turun kepada Muhammad dan diwariskan kepada kita melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak Allah berbicara tentang Al-Quran ini, di dalam Al-Quran ini, baik itu tentang Yahudi, Nasrani, orang kafir, orang beriman, orang-orang bertakwa. Allah bicarakan di dalam Al-Quran ini. Namun kita harus mampu mendapatkan pemahaman tentang apa yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berita besar Al-Quran ini. Sidang jemaah yang berbahagia, jikalau kita berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, itu mayoritas orang sudah tahu, sudah ada negaranya yang telah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus kembali kepada fitrah kita. Apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, dan apa itu kekafiran, apa itu amanu, apa itu kekafiran, apa itu takwa. Kita harus mampu kembali kepada Al-Quran. Artinya, siapapun kita yang hidup di permukaan bumi ini, apabila tidak mempunyai kitab, maka kita akan selalu tergolong kepada orang-orang Yahudi. Kita akan tergolong kepada orang-orang Nasrani. Kita akan tergolong kepada orang-orang kafir. Kenapa saya sampai mengatakan hal demikian? Karena Al-Quran sebagai wadah, sebagai berita besar yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, harus mampu kita mengkajinya, harus mampu kita mentelaah sampai di mana Al-Quran ini sampai kepada kita. Sering saya sampaikan kepada siapapun bahwasanya agama kita di zaman saat sekarang ini adalah agama warisan, turunan dari nenek-nenek moyang kita sampai kepada kita. Namun pernah saya sampaikan, apabila kita tidak mentelaah, tidak mau memahami tentang ayat-ayat Allah ini, maka kita akan selalu tergolong kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena kalau kita lihat zaman kita gini, orang banyak mengatakan saya sudah pintar, banyak orang mengatakan saya sudah banyak hebat. Tetapi apakah kehebatan, kepintaran yang kita miliki itu sudah kembali kepada ad-dinul Islam, yaitu Al-Quran, berpegang teguh kepada talinya Allah dan Rasul
Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, kondisi saat sekarang ini tidak akan pernah kita dapatkan perubahan kecuali punya mursyid. Apabila salah mursyid, maka jalur yang kita tempuh adalah jalur salah. Sering disampaikan bahwasanya sebuah kereta api apabila sudah jatuh daripada relnya, maka dia akan menjadi orang celaka. Yahudi kah, Nasrani kah, kafir kah, orang beriman kah, selagi tidak kembali kepada Al-Quran, maka keimanannya akan menjadi keyahudian di dalam hidup dan kehidupan. Untuk itu menyadari sampai kepada diri kita, individu kita, untuk mendapatkan bagaimana zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin itu tidak ada di dalam bentuk realisasi hidup kita. Artinya tidak keraguan di dalam kehidupan kita ini bertuhan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah menjelaskan bahwasanya di dalam surat Al-Qur'an ini bahwasanya apabila kita masih ragu di dalam titipan ayat-ayat Allah kepada kita, maka keraguan itu menjadikan kita orang-orang Yahudi. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa. Dan kemudian di ujungnya Allahu indahu husnul ma'ab, kata Allah. Tidak ada hiasan apapun di permukaan bumi ini hanya akan mencelakakan kita saja. Tetapi tempat kembali yang paling benar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hiasan atau keyahudian, kekafiran yang ada pada diri kita tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tujuan hidup adalah takwa. Takut, benar-benar takut bagaimana hidup yang satu kali ini tidak tercacat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kesadaranlah yang diminta oleh agama ini untuk sampai pada titik pemahaman dan pengamalan mutlak kepada pribadi kita sendiri. Kemudian akan timbul pendakwaan. Dakwah dibentuk pribadi dan bentuk umum bisa kita laksanakan apabila realisasi kehidupan kita kembali kepada Al-Quran. Satu-satunya kehidupan kita tujuannya adalah takwa. Untuk itu, siapapun kita berhak mengatakan diri kita ini masih dalam kondisi Yahudi, masih berkondisi Nasrani, kemudian berusaha keluar dari Yahudi untuk mendapatkan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ingin sesuatu, dekati sesuatu. Artinya ingin kita untuk mendapatkan nilai ridho Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah pedoman mutlak bagi kita sebagai umat Islam. Umat Islam yang mempunyai jiwa. Kalau kita berbicara tentang Islam, jiwa Islam itu yang sudah hilang. Dia mengatakan saya Islam, dia mengatakan saya ini sudah mempunyai agama dari nenek moyang Islam, tetapi sudahkah masuk Islam itu ke dalam jiwa kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab zaman kita saat sekarang. Banyak orang mengatakan bahwasanya kehidupan saya, amalan saya, sholat saya sudah baik. Itulah yang Yahudi. Untuk itu beruntunglah orang-orang yang kembali kepada Al-Quranul Karim, sehingga dia tidak mempunyai keraguan di dalam hidup dan kehidupannya. Apapun yang telah dia lakukan, dia itu menjadi pedagang-pedagang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berpangkat dan berjabatan, dia itu berusaha untuk mendapatkan nilai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang dimiliki, yang kita miliki, orang kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak kembali kepada Al-Quran, apapun yang kita dapatkan akan menjadikan laknatullah. Untuk itu pertanyaannya, sampai di mana kemampuan kita untuk mendapatkan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala?
Jadi kesimpulannya pada malam hari ini adalah siapapun kita, mari sama-sama kita rasakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kebutuhan hidup kita. Namun kebutuhan itu berbagai hal, rintangan yang harus kita dapatkan. Terkadang kala karena kekayaan kita jauh daripada Al-Quran. Kadang-kala karena kemiskinan kita jauh dari Al-Quran. Kadang-kala karena pangkat dan jabatan jauh dari Al-Quran. Untuk itu sekarang pun kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Apapun yang kita miliki, kembalikan kepada Al-Quran. Sudahkah benar menurut Al-Quran? Apabila salah menurut Al-Quran, tinggalkan segala hal yang berkaitan yang disalahi oleh Al-Quran. Kekayaan yang kita miliki yang selama ini menurut Al-Quran tidak tersalurkan menurut semestinya Al-Quran, maka sekarang salurkan menurut Al-Quran. Kemiskinan yang selama ini kita anggap sudah tidak menyalurkan kita kepada adilnya Allah Subhanahu wa taala, kembalikan bahwasanya kemiskinan yang selama ini sudah merusak diri kita, yaitunya kembalikan bahwasanya kemiskinan ini harus mampu kita bawa kepada adilnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, menyadari itu tidaklah mudah, tetapi mudah bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, pada malam hari ini mungkin itu yang dapat kamu sampaikan. Mudah-mudahan